Kalau kalian bekerja masih digerakkan oleh rasa takut, bukan digerakkan oleh Allah, itu tanda kalian masih tinggal di tempat gelap. Uang, kebahagiaan, kesuksesan harus diperjuangkan dengan keras. Sehingga uang itu, bayangan itu dikejar terus. Bukan mengejar kita. Begitu apa tidak? Ada yang masih kerja keras cari uang? Kerja keras cari kesuksesan? Dan semua harus diperjuangkan dengan keras? Kalau itu yang terjadi, itu masih tinggal di tempat gelap. Kebahagiaan bergantung pada situasi di luar yang terus berubah. Lihat saya semuanya. Apakah Bapak Ibu hari ini bahagianya sudah tidak bergantung pada situasi yang di luar? Apapun yang di luar saya tetap bahagia? Sudah begitu? Belum? Masih gelap. Kesuksesan dikaitkan dengan pencapaian akademik, pencapaian jabatan, pencapaian hubungan. Kalau itu yang menjadi standar, itu versi kita. Itu tanda kita masih dalam kegelapan. Maaf Bapak Ibu. Banyak orang menganggap kesuksesan itu pencapaian akademik. Gelar-gelarnya sudah nempel banyak. Bahkan gelar itu dipakai di mana-mana. Saya kasih tahu ya. Yang masih suka pakai gelar pada nama-namanya, itu orang yang gak percaya diri. Ya. Jadi kalau gelarnya banyak ya, itu orang gak percaya pada dirinya sendiri. Bagaimana orang lain bisa percaya sama dia? Kalau gak pakai untaian gelar-gelar itu dia gak percaya. Hidup tuh gak usah pakai gelar Bapak Ibu. Pakai kompetensi. Lepas semua atribut-atribut itu. Jika perlu lepas jubah kita. Turun ke bawah. Baru benar itu. Pencapaian jabatan. Jadi RT, jadi RW, jadi camat, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden. Itu ukuran kesuksesan yang kita sebut. Kalau itu yang kita sebut, kita masih dalam kegelapan. Ada nggak orang memiliki kekuasaan yang tinggi, tapi kekuasaannya hanya digunakan untuk apa? Hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk kelompoknya, hanya untuk orang-orang yang mendukungnya. Dan dia lupa pada orang lain. Ada yang kayak gitu? Kalau kita mencapai sesuatu yang disebut tinggi oleh kita, hanya berbasis pada diri kita dan golongan kita, itu adalah kegelapan. Ada yang takut ketidakpastian? Ada. Padahal hidup itu tidak pasti. Hidup itu perubahan. Sehingga karena takut ketidakpastian, stres, cemas, marah. Apalagi ketika kehidupan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menolak semua kenyataan yang terjadi. Masih begitu? Masih begitu tidak? Udah enggak? Bagus, bagus. Tapi kalau masih begitu, itu tanda kita masih tinggal di tempat yang gelap. Terjebak dalam penderitaan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Sudut pandang sangat sempit. Lihat saya semuanya. Begitu ada kesulitan, terjebak dalam kesulitan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah itu ada akhir dari kehidupan. Tidak percaya pada Allah yang ada di dalam dirinya. Seolah-olah itu adalah akhir dari segalanya. Kalau itu yang terjadi, berarti kita masih tinggal dalam kegelapan. Ada nggak yang mengisi kekosongan waktu hanya hiburan, belanja, senda gurau, menghakimi orang, membicarakan keburukan orang? Ada nggak? Ada apa tidak? Dia masih tinggal dalam kegelapan. Terikat pada materi, kepemilikan, status sosial yang membuat dia menjadi sombong, serakah, tidak pernah memikirkan orang lain. Itu tanda dia masih dalam kegelapan. Jadi janji saya sekarang sudah terbukti? Oke, Bapak Ibu bisa tahu sekarang tinggal di mana? Ya, oke. Ya, tinggal. Wah, kan yang terangnya belum dijelaskan. Oke, nggak apa-apa. Ya, merasa sebagai makhluk yang terpisah dari semesta, sehingga hidup dikendalikan oleh ego. Setiap orang yang merasa dirinya terpisah dari orang lain, terpisah dari makhluk lain. Lihat orang seperti itu. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal tidak ada yang dia butuhkan hasil sendiri. Bapak Ibu sekarang lihat aja baju yang kita pakai ini. Siapa yang nanam kapasnya kita tidak tahu.
Siapa yang menenun kapas menjadi benang, kita tidak tahu. Siapa yang membuat benang menjadi kain, kita tidak tahu. Siapa yang menciptakan mesin untuk mengubah benang menjadi kain, kita tidak tahu. Siapa yang jahit pakaian, kita tidak tahu. Adakah Bapak Ibu bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Tidak. Kita semua terhubung. Kita semua penting. Makanya orang yang merasa dirinya seolah-olah lebih penting dari orang lain, bahkan di jalan pun orang harus menyingkir. Itu tanda masih tinggal dalam kegelapan. Saya tempo hari mau ceramah di Blitar. Sudah disiapkan mobil oeng-oeng itu. Yang berisik di jalan itu. Saya suruh pulang. Pulang. Gimana ayah? Kan ayah harus tepat waktu. Gak apa-apa. Malah nanti saya tidak bisa menikmati perjalanan. Orang harus menyingkir karena kita. Buat apa? Kita merasa diri kita lebih penting dari orang lain. Semua yang hidup di semesta ini setara dan sama pentingnya. Saya suruh pulang. Udah, saya mau pipis dulu. Mau pecel, makan pecel dulu. Pakai oeng-oeng, gak bisa. Jadi susah saya. Makanya, enak kalau hidup itu merasa tidak tahu apa-apa. Jadi belajar terus. Merasa tidak punya apa-apa, lepas dari segala kepemilikan. Merasa tidak bisa apa-apa, tidak pernah meremehkan orang lain. Merasa bukan siapa-siapa, kita semua setara. Enak gak kalau gitu? Kita butuh yang seperti itu di negeri ini. Kita butuh pemimpin yang semacam itu. Pemimpin yang melayani. Bukan pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri dan golongannya. Itu kegelapan. Hidup dipenuhi oleh konflik, ketakutan dan keterpisahan. Kalau kita hidupnya banyak konflik, ketakutan, ya, bahkan kita merasa terpisah dari orang lain, merasa seolah-olah diri kita pun terpisah dari alam semesta. Kalau itu yang terjadi, itu kita masih dalam kegelapan. Hidup terus bersaing, berkompetisi. Senang sekali ketika mendapat yang diinginkan. Sedih sekali ketika mendapatkan yang tidak diinginkan. Apalagi ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sebut milik kita. Kalau kita masih seperti itu, kita masih dalam kegelapan. Bapak Ibu, tahu berkompetisi? Tahu bersaing? Bersaing itu kita selalu ingin lebih baik dari orang lain. Stop, tidak usah. Kita menjadi versi terbaik aja dari diri kita sendiri. Itu yang paling bagus hidup. Buat apa bersaing dengan tetangga? Buat apa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Gak ada artinya. Itu tanda kita masih hidup dalam kegelapan. Menolak gagasan tentang energi. Menolak gagasan tentang frekuensi. Menolak gagasan tentang vibrasi. Menolak gagasan bahwa realitas yang terjadi itu semua dibentuk oleh pikiran, perasaan, dan keyakinan kita. Kalau itu kita masih menolak, kita masih tinggal dalam kegelapan. Ilmu pengetahuan semua sudah sepakat menuju ke sana. Realitas itu adalah bukan pemberian semesta. Realitas itu hasil karya kita sendiri. Lihat saya semua, kata-kata saya. Kalau hari ini kita menyangka sakit pemberian dari Allah, miskin dari Allah, penderitaan dari Allah, tanda kita masih tinggal dalam tempat yang gelap. Kita tidak bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Semua sakit karena kesalahan kita. Penderitaan karena kesalahan kita. Semua yang negatif bukan dari Allah. Tapi semua yang positif berasal dari kekuatan cinta. Itu semuanya dari Dia. Uang menjadi tujuan akhir. Ekonomi berbasis eksploitasi dan ketidakseimbangan. Lihat sekarang. Dunia sedang mengalami krisis. Kenapa? Ada ego di situ. Ada negara adidaya yang menerapkan tarif impor. Suka-suka dia. Tidak memikirkan yang lain. Tidak memikirkan dunia yang lain. Perang dagang tidak bisa dihindari lagi. Persaingan kompetisi. Itu buah dari kegelapan. Jadi dunia sekarang sedang dihuni oleh orang-orang yang membawa kegelapan. Dan kita butuh orang-orang yang berkesadaran untuk jadi pemimpin dunia. Apa yang terjadi? Krisis ekonomi sekarang sudah diambang pintu. Tetapi kita semua harus punya keyakinan. Kita punya kekuatan sendiri. Yang tidak bergantung pada pihak yang lain.
Kita punya spiritualitas, kita punya keyakinan. Realitas dibangun oleh pikiran, perasaan, dan keyakinan kita. Bukan oleh situasi yang di luar. Pendidikan. Semua pendidikan sekarang perhatikan, berbasis hafalan. Dipaksa anak-anak kita harus menghafalkan ini, menghafalkan itu. Buat apa? Hafalan itu tidak akan pernah menolong seseorang. Dalam tingkatan berpikir, hafalan itu adalah grade yang paling rendah. Mengingat, itu grade yang paling rendah. Keterampilan berpikir yang paling rendah. Di atas itu ada memahami. Di atas itu ada yang namanya menerapkan. Di atas itu ada yang namanya menganalisa. Di atas itu ada yang namanya evaluasi. Di atas itu ada yang namanya mensintesa. Kita butuh orang-orang yang bisa mensintesa pengetahuan. Apa yang terjadi? Pendidikan sekarang ulangan. Mengulang-ulang apa yang sudah basi. Saya melihat, saya ini ahli pendidikan. Saya asesor di bidang pendidikan. Ada tren yang menurun, daya kritis mahasiswa sekarang. Dulu zamannya saya, kalau dikasih pertanyaan kita mikir. Sekarang kalau mahasiswa dikasih pertanyaan, tanya Google, gak pakai mikir. Dan apa yang dikatakan Google dianggap sebagai kebenaran. Bayangkan, tumpul semuanya. Itu namanya brain rot, ketumpulan otak anak-anak sekarang. Saya tidak bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan seperti dulu pada mahasiswa saya. Kalau ujian sekarang dikasih pertanyaan yang sulit, mahasiswa nggak bisa menjawab. Sekarang susah-susah tanya AI, susah-susah tanya Google. Tidak ada keterampilan berpikir untuk mengolah. Daya kritis hilang, daya kreatif hilang, daya kolaborasi hilang, daya komunikasi pun hilang. Di dunia pendidikan. Dunia pendidikan pun sekarang sudah gelap gulita. Mengukur keberhasilan dari hasil pendidikan bukan kesadaran, bukan kebijaksanaan. Prestasi akademik, IPK, cum laude tidak cum laude. Mengerikan. Angka-angka itu yang dipakai untuk mengukur keberhasilan. Makanya pendidikan tinggi, keterampilan mencurinya lebih tinggi lagi. Dan korupsi justru dilakukan oleh mereka yang pendidikannya tinggi, tapi tidak berkesadaran. Kita butuh pendidikan yang hidup di dunia terang. Pendidikan yang bisa membuka kesadaran dan kebijaksanaan. Ukuran, bukan prestasi akademik. Sekarang pendidikan, universitas, hanya menyiapkan manusia untuk bekerja. Dengan gelar akademik. Bahkan anak dipaksa untuk mengikuti standar yang kaku, yang namanya kurikulum. Anak tidak dibangun untuk menjadi dirinya sendiri, seperti yang Tuhan mau. Tapi anak dibentuk sesuai maunya kurikulum yang buatan manusia, seperti yang manusia mau. Makanya tidak pernah ada kurikulum yang berhasil. Ganti pejabat, ganti kurikulum, itu aja. Supaya kelihatan ganti, ada yang baru. Hasilnya sama saja. Di dunia gelap, hidup sangat terbatas. Hanya berfokus pada kebutuhan dasar dan status sosial. Lihat, di dunia gelap, orang hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Makan, minum, hiburan, tidur, kawin, hanya itu saja. Hidup hanya terbatas di level itu. Tidak menciptakan diri. Bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang banyak? Bagaimana saya bisa menjadi sumber cahaya bagi orang banyak? Status sosial. Ego masih sangat dominan, sehingga kebahagiaan sangat bergantung pada faktor eksternal. Kesuksesan ditandai oleh kekuasaan dan pencapaian materi. Kalau kita mengukur orang sukses, lihat dia jadi siapa. Lihat berapa banyak materinya. Itu ukuran kesuksesan. Bukan berapa berguna dia bagi orang banyak. Berapa besar cinta yang dia bisa bagikan pada orang banyak. Ini semua dunia kegelapan, hadirin. Hidup selalu di antara dua kutub yang berlawanan, yang namanya dualitas. Baik buruk, senang tidak senang, penghakiman, itu semua kegelapan. Teknologi, ketika digarap oleh orang-orang yang hidup dalam kegelapan, mengorbankan keseimbangan alam demi kenyamanan manusia. Lihat sekarang, batu bara dieksploitasi di semua tempat, hanya tinggal lubang-lubangnya. Demi untuk teknologi yang mengganggu keseimbangan alam. Dan banyak yang lain. Dan bumi kita sudah rusak. Bahkan sekarang, inti bumi itu melambat. Inti bumi sudah melambat pergerakannya. Kenapa? Karena kerusakan yang dibangun manusia di muka bumi ini. Mengambil pohon, tidak pernah menanam lagi. Seolah-olah
dia pernah menanam pohon. Lalu pohon yang sudah ribuan tahun dipangkas begitu saja. Oksigen hilang di bumi ini. Sedangkan kita untuk hidup perlu oksigen. Dan kita tidak pernah berterima kasih. Bahwa kita dalam hidup mengeluarkan racun yang namanya karbon dioksida. Diproses oleh tanaman, keluar lagi jadi oksigen. Sementara hutan dibabat habis. Ini kegelapan semua hadir. Kesehatan. Obat jadi makanan. Sementara makanan tidak jadi obat. Semua orang minum obat setiap hari sebagai makanan. Sementara yang dia makan bukan yang sebagai obat, tidak membangun tubuh. Padahal tubuh ini punya cara sendiri untuk mengobati semua penyakit yang ada dalam diri kita. Cara makan kita aja sudah tidak sesuai dengan yang dimaui oleh alam. Teknik pengobatan, menghilangkan rasa sakit, bersifat parsial. Tidak melihat akar masalahnya apa, tidak bersifat holistik. Ini tanda kegelapan. Politik, mendapatkan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan golongannya. Lihat, pada saat dia mau meraih kekuasaan dia berjanji, apapun dia janjikan demi untuk dipilih. Setelah terpilih, dia mengingkari semua janjinya. Ini pemimpin-pemimpin yang tinggal dalam kegelapan. Korupsi, kolusi, nepotisme merajalela setiap aspek kehidupan. Bahkan saking banyaknya bekerja sama, berjamaah melakukan itu. Ini dianggap biasa. Betul? Tempat pendidikan kadang-kadang digunakan untuk mewariskan kebencian. Dididik anak-anak itu supaya membenci orang lain yang berbeda. Coba, ini tempat pendidikan apa ini? Ini tempat pendidikan yang di dalamnya orang-orang yang gelap. Mewariskan kebencian, kekerasan, penjajahan, kedangkalan. Penuh dengan persaingan, egoisme, keserakahan dan konflik. Nah, itu tanda kita masih ada di dunia gelap. Bapak Ibu berani gak menyatakan diri sudah keluar dari situ? Berani? Oke, setuju. Sekarang kita lihat OTW, pergeseran. Ini jembatan dari gelap menuju cahaya. Apa cirinya? Menyadari bahwa segala hal yang terjadi adalah hasil kreasi pikiran dan perasaan sendiri. Sudah menyadari? Kalau hari ini Bapak Ibu menyadari semua realitas hidup saya diciptakan oleh pikiran dan perasaan saya. Itu berarti sudah OTW itu. Sudah mulai transisi. Ya, mulai belajar bertanggung jawab. Mungkin masih ada ego, tapi sudah mulai menyadari. Oh, jangan-jangan kehidupan saya masih dikendalikan oleh ego saya. Itu sudah terjadi? Yes, OTW. Bagus, sudah pindah itu. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dicapai melalui pencapaian materi, status sosial dan lain-lain. Kebahagiaan sejati ada di dalam diri setiap individu. Sadar? Kalau itu sudah sadar, keren. OTW. Mulai mempertanyakan segala realitas yang ada. Bapak Ibu mulai mempertanyakan semua realitas yang ada? Mengapa ini terjadi? Pesan apa di balik semua ini? Mempertanyakan. Yes, itu sudah OTW. Hidup bukan hanya bekerja dan mempertahankan materi. Kan banyak orang yang hidupnya kerja, sudah sekolah tinggi-tinggi, kerja, dapat gaji, terus mempertahankan diri supaya di zona nyaman, gak peduli orang lain makan atau tidak, gak peduli orang lain hidupnya susah atau tidak, banyak yang kayak gitu. Yes. Tapi kalau kita hidup sekarang, hidup bukan hanya untuk itu, sudah mulai ingin berbagi, sudah mulai ingin membagikan berkah yang kita dapat, itu sudah mulai transisi itu. Transisi, ya. Menyadari bahwa pikiran dan perasaan memiliki kekuatan untuk mengubah nasib. Sadar nggak Bapak Ibu? Pikiran dan perasaan punya kekuatan mengubah nasib. Sadar? Gunakan kekuatan itu. Walaupun belum digunakan, tapi sadar dengan itu, ini sudah transisi. Menyadari adanya hukum tarik-menarik dan pengaruh energi terhadap kehidupan. Yang serupa menarik yang serupa. Menyadari bahwa realitas melampaui segalanya dan tidak seperti yang dibayangkan. Intuisi mulai hidup dan terdengar. Bapak Ibu sudah mulai bisa mendengar intuisi, bimbingan hati nurani? Yes. Walaupun belum dituruti, tapi kalau itu sudah mulai hidup, itu sudah transisi. Mulai tertarik dengan metafisika dan pencarian kebenaran. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di tempat ini karena sudah mulai tertarik dengan pencarian hal-hal yang metafisik di balik yang fisik. Saya juga percaya yang mendengarkan TikTok di rumah sekarang pun karena mereka tertarik. Menyempatkan waktu untuk membuka diri, mendengarkan pengetahuan baru.
Mulai tertarik untuk mengungkap rahasia semesta. Mulai tertarik? Yes. Menyadari bahwa melakukan perlawanan terhadap realitas adalah pemborosan energi. Kalau Bapak Ibu hari ini sadar, kalau saya melawan yang tidak saya inginkan, maka yang tidak diinginkan akan datang berulang-ulang. Berarti melawan yang tidak diinginkan adalah pemborosan energi. Bagus, itu sudah transisi. Mulai bisa melihat sinkronitas. Ternyata segala hal yang terjadi itu sinkron. Semua ada jalinan hubungan, tidak terpisah. Mulai melepaskan keterikatan pada ego. Sadar bahwa hidup bukanlah perlawanan, melainkan harus mengalir bersama tarian semesta. Ada pengalaman ya, melawan yang tidak diinginkan itu ternyata capek. Tapi begitu kita mengalir, ikut menari dengan tarian semesta, mulai bisa ringan. Sadar nggak itu? Ini transisi. Ya, sadar bahwa hidup yang baik bukanlah memiliki banyak, tetapi membutuhkan sedikit. Mengerti? Ternyata hidup yang baik bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang membutuhkan sedikit. Makin sedikit yang dibutuhkan, ternyata saya lebih damai. Sadar? Transisi. Nah, sekarang siapa yang sudah hidup di dunia cahaya? Mari kita lihat. Yang pertama, dia menjadi mercusuar bagi orang lain dan alam semesta. Menjadi sumber cinta dan keberkahan. Rahmatan lil alamin. Sudah begitu? Sudah begitu? Siapa yang sudah begitu acungkan tangan? Masa gelap semua? Oke, ada yang acung tangan. Yes, tepuk tangan buat yang sudah berani acungkan tangan. Berkontribusi menciptakan kehidupan yang penuh cinta tanpa syarat. Ikut berkontribusi membangun kehidupan yang penuh cinta, kedamaian, ketenangan. Sudah begitu? Oke, itu sudah berada di dunia cahaya. Kehidupan dipahami sebagai satu kesatuan yang tak terpisah. Karena dia sudah melihat dirinya menyatu dengan semesta. Bahkan dia melihat energi universal yang sama ada di setiap bentuk dan tubuh. Maka dia bisa menghargai setiap orang. Itu sudah terang hidupnya. Sudah tidak terikat lagi pada ego. Sehingga tidak ada kemarahan, tidak ada ketakutan. Ingat Bapak Ibu, kemarahan, ketakutan bersumber pada ego. Yang sudah tidak ada ego lagi, tidak ada lagi kemarahan. Apalagi menjadikan mimbar agama sebagai tempat untuk mencaci maki, itu kemarahan. Masih ada kegelapan. Hidup bukan lagi sebagai persaingan, melainkan sebagai kemitraan. Sudah bisa bermitra dengan semua orang? Sudah bisa bermitra dengan para musuh? Katanya sudah tahu cara Allah menyempurnakan cahayanya, menghadirkan orang-orang yang memadamkannya. Kan sudah tahu tadi. Kalian tuh suka lupa ya, masih di sini udah lupa. Emosi sudah stabil dan ringan, tidak bergantung lagi pada faktor eksternal. Sudah begitu? Oke. Kok banyak yang belumnya ya? Tidak ada kebutuhan mengendalikan realitas, hanya mengalir bersama tarian semesta. Tidak lagi punya kebutuhan mengendalikan pihak lain. Apalagi tahu kalau pihak lain di luar kendali saya. Saya hanya mengendalikan pikiran saya, perasaan saya dan reaksi saya terhadap segala situasi. Itu milik saya. Kalau itu yang terjadi, kalian sudah terang. Damai yang mendalam, sekalipun dalam situasi yang sulit. Begitu? Makin sulit situasinya, makin damai. Begitu? Yes, kalian sudah terang. Merasakan emosi tetapi tidak terjebak. Wajar kalau emosi, tapi tidak melekat pada emosi. Tidak tinggal di situ. Segera keluar dan menyadari dengan pemahaman. Ini tidak baik bagi saya. Kalau saya masih emosi berarti saya tidak sayang pada diri saya. Begitu? Terang. Jelas ya? Jadi sekarang tahu ya. Yang gelap begini, yang transisi begini, yang terang begini. Hidup dipenuhi cinta tanpa syarat dalam segala aspek kehidupan. Kalian menyayangi orang lain karena cinta atau karena orang lain baik sama kalian? Karena cinta tanpa syarat? Sekalipun dia membencimu? Itu tanda sudah terang benderang. Karena apa? Ego sudah lenyap, sudah larut. Tidak merasa sebagai bagian yang terpisah dari semesta, melainkan sebagai semesta itu sendiri. Bahkan saya bukanlah diri saya. Saya bukan bagian dari semesta, saya adalah semesta itu sendiri. Keberadaan saya di sini mempengaruhi semesta. Oleh karena itu, keberadaan saya di sini harus menyumbang kesadaran kolektif yang bagus buat semesta.
Tidak ada lagi penolakan dan perlawanan terhadap kehidupan. Karena semuanya adalah pesan semesta. Memahami segalanya sudah sempurna. Tidak ada ilusi ketakutan. Tidak ada kesedihan. Hati sepenuhnya sudah terbuka terhadap kehadiran cinta dan cahaya. Begitu? Tambah langkah yang menjawab. Sudah bebas dari segala bentuk penghakiman. Menerima semua perbedaan apa adanya. Awas ya. Sekarang ini sedang banyak sekali ya isu-isu tentang seseorang, tentang itu, tentang ini. Awas. Kalian jadi sumber obrolan itu. Menghakimi orang lain. Awas. Ya, stop penghakiman. Kalian kan damai. Ya. Sudah bebas dari segala bentuk penghakiman. Menerima semua perbedaan apa adanya. Yes? Yes, sudah terang.